Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Ponco Suro Panggah. Ya, setidaknya kita akan berbicara tentang istilah kemabukan atau mabuk. Banyak sekali mabuk, itu juga mabuk minuman, mabuk jabatan, mabuk pangkat, mabuk harta, dan macam-macam kemabukan yang sifatnya berlebihan. Untuk itu kita akan berbincang tentang Ponco Suro Panggah dengan narasumber yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu Girianto Hanggedali. Selamat malam, Girianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan datan purun paneluan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni ateman tirta maling ado tanono ngarahing mami guna duduk pan sirno. Ya, pemirsa, kita awali saja bincang-bincang kita pada malam ini Ponco Suro Panggah. Tetapi sebenarnya kita masih mungkin banyak pemirsa juga yang masih bertanya-tanya tentang yang kemarin leluhur bangsa itu. Itu hubungannya dengan ketatanegaraan bangsa. Kalau kita kemarin berbicara sebelum kemerdekaan, ketika sudah merdeka, hubungannya bagaimana ketatanegaraannya? Ya begini, kaitannya dengan Ponco Suro Panggah itu masih ada kaitannya, Pak ya? Ya, ya. Kondisi ya. Jadi kalau kita melihat leluhur Nusantara ini, minggu-minggu lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana zaman Sakatwipa, bahwa bangsa Jawa ini satu bangsa yang panjang punjung hasil ukir gemah ripah lo Cinawi ya. Jadi satu kondisi harga boleh mahal, tapi kita bisa membeli. Gitu. Nah, sekarang yang banyak kan bagaimana harga diturunkan, kan begitu? Enggak, mahal sekalipun nggak apa-apa. Yang penting saya bisa membeli. Penting bisa beli. Ya, maka konsepnya itu subur kang saroti nandur Jinawi murah kang samyo tinuku. Itu ya. Jangan mengejar harga murah. Yang dikejar itu mampu untuk membeli. Nah, ini guyonannya orang-orang ini malah begini, Pak. Larangnya ya ketuku. Nah, iya. Ini ya guyon-guyonan tapi maton, Pak ya. Maton, bener. Tujuan kita semacam negara itu harus seperti itu. Jadi kalau harga mahal itu kan barang-barang juga bagus mestinya, gitu. Ya meskipun mahal kalau bisa beli, apa kan sulitnya, ya. Nah, itulah Indonesia satu saat dulu pernah semacam itu, meskipun dalam kondisi yang berbeda. Satu saat nanti dengan adanya Indonesia emas, konon katanya gitu ya, 2045 ya, bisa jadi akan tercapai itu. Cuman tahap-tahapannya ini yang perlu untuk diperhatikan. Ya. Jadi kalau kemarin kita berbicara Sakatwipa, terus kita berbicara tentang kahuripan, ya, tata negara kita kalau dilihat dari sisi majunya raja-raja itu tata negara yang lahir batin. Itu yang ideal. Ideal. Tokoh-tokohnya lahir batin. Ya, katakanlah yang terkenal dulu ada Wangsa Sailendra, Wangsa Sanjaya dan sebagainya. Itu lahir batin.
bisa mendirikan konon Borobudur, Prambanan dan sebagainya. Itu kalau nggak lahir batin nggak bisa itu. Ya, akhirnya muncul Kediri, ya Kadiri itu, ya dari Kahuripan pecah menjadi dua, akhirnya kumpul lagi jadi satu Kadiri. Ada Joyoboyo, yang konon lahir batin juga. Ya, sampai banyak karya-karya sastra seni utamanya ya bermunculan di era itu. Ya, akhirnya muncul namanya Singhasari ya dengan Ken Aroknya ya. Singhasari, Kadiri muncul, Singhasari muncul, akhirnya luruh menjadi satu namanya Mojopahit ya. Di Mojopahit itu kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah itu adalah kristalisasi Nusantara. Sistem pemerintahannya. Jadi Indonesia itu, Nusantara itu, kita tidak tahu persis sistem pemerintahan sekitar jutaan tahun yang lalu, zaman Sakadwipa, tapi kita mendengarkan bahwa kondisi masyarakatnya sudah gemah ripah loh Jinawi tadi. Ya. Nah, pada berikutnya sistem pemerintah kan turun naik. Ya. Kita hanya menunggu kapan suasana Sakadwipa itu. Ya. Bagaimana satu negara yang dijuluki Sakadwipa yang konon itu adalah swarga loka. Surga yang ada di bumi. Surga itu kan su itu baik, warga itu kan saudara. Loka itu alam dunia ini. Sehingga orang Jawa memaknai swarga itu sebenarnya ketentraman hubungan antara anak, orang tua dengan tetangga dan sebagainya ya. Baik ya. Makanya di Jawa itu, di Indonesia sudah bagus itu. Ada RT, ada RW, rukun warga. Ya. Ini kan sama dengan kalau rukun warga itu kan hidup dalam swarga. Rukun. Rukun swarga. Nah, itu kan diambil dari kisah-kisah itu. Sehingga nanti cobalah kita perhatikan betul bahwa pemerintah membuat RT, RW, kecamatan itu nuansa-nuansa swarga loka yang ada di bumi ini seperti apa? Ini kan belum pernah dijelaskan. Kenapa harus ada RT? Kenapa harus ada RW? Ya. Sehingga apakah orang yang sudah di RT, di RW, pengelola lah katakan begitu ya. Ini kan orang-orang hebat ini. Ketua RT itu kan orang hebat. Kalau bisa untuk menciptakan swargo. Ketua RW hebat. Kenapa? Mungkin satu saat idealnya ya. Yang boleh jadi anggota DPRD atau DPR RI sekalipun harus punya track record dari ketua RT. Ya, ketua RW. Ya, kan begitu. Karena ini betul-betul yang sudah bisa menciptakan swarga di alam dunia ini. Ya, ojo moro-moro metengkrang dari DPRD, DPR RI, ya nggak bisa. Dia bisa menciptakan neraka nanti itu. Karena apa? Belum pernah menciptakan swarga. Ini kalau kita melihat perkembangan sejarah kita dari waktu ke waktu, masuk kepada era Mojopahit, ya apapun. Karena begini Mas Samsu, sejarah itu kan pernah saya katakan ada dua memahami sejarah. Sejarah sebagai kasunyatan, berarti bukti-bukti sejarahnya ada, ya sehingga tinggal menggandengkan. Ya. Yang kedua sejarah sebagai kacaritan, cerita. Iki sono isorano. Karena cerita. Ya. Lah sejarah di Nusantara ini itu masuk dalam ranah kacaritan. Data-datanya tidak banyak. Ya. Tapi nyoto. Merenco-merenco gitu loh ya. Gitu. Sehingga ini akan ditarik sampai pada puncaknya. Ini membutuhkan tafsir, pemaknaan. Ini nggak gampang untuk Nusantara. Pemaknaan yang ya apa ya, kalau orang Jawa itu agak tampak remeng-remeng gitu ya, terontong-terontong begitu ya. Sistem pemerintahan di Nusantara itu
jadi Mojopahit. Di Mojopahit. Sehingga bisa kita katakan Mojopahit itu sebagai blueprintnya sistem pemerintahan di Nusantara. Sekiranya sistem pemerintahan dari waktu ke waktu itu goyah terus, bisa jadi belum cocok dengan blueprintnya ini. Nah, kita bahas ini dengan blueprintnya ini. Ya. Di Brawijaya itu ada istilah di dalam sistem pemerintahannya. Kita tidak melihat Brawijayanya ya, karena Brawijaya itu kan apa istilahnya, kalau menurut saya itu kan sistem kepangkatan ya, sistem kepangkatan, sehingga silahkan Brawijaya dari yang pertama Raden Wijaya, Jaya Negara terus sampai yang terakhir. Kita melihat dari sistem pemerintahan kristalisasi di Mojopahit. Itu ada namanya Negorogung. Negorogung itu diantaranya tempatnya di mana raja itu beristana. Ya, ingat Negorogung. Yang ini dibentuk sendiri pada waktu itu. Kita kan masih belum punya Negorogung. Belum punya. Ya. Kita akan punya nanti di IKN itu. Itu baru Negorogung. Ya. Setelah kita mengenal Negorogung, di dalam Negorogung itu tentu kita melihat ada di situ yang disebut dengan mancanegara. Mancanegara. Ya, kita tunda dulu Girianto di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Ponco Suropangga. Ya, kita lanjutkan Girianto. Itu tadi sampai di dua. Jadi sistem pemerintahan tadi ya. Nah, di Negorogung ini ya, ini tentu saja ditempati oleh tokoh-tokoh kerabat raja. Ada namanya mancanegara. Ada satu wilayah yang masih memiliki Jawa Bumi. Jawa Bumi itu meskipun jauh dari pusat kekuasaan, tapi memiliki nilai budaya yang sama. Ya, maka disebut dengan Jawa Bumi. Masih ada indikasi nilai budaya Jawa, meskipun di Jawa. Ya. Ada juga yang lepas dari itu. Ya, tentu semakin jauh. Ya. Ada Nusantara. Ya, kita melihat satu kekuasaan di mana mereka diberikan kebebasan. Kalau antara Negorogung dan mancanegara, di dalamnya ada Jawa Bumi tadi itu, ini semuanya diatur oleh raja. Ya, ya karena anaknya raja banyak, ya kerabat raja banyak. Ya. Nah, ada juga yang di luar. Di luar itu yang memang raja membebaskan. Demokrasi betul. Ya, silakan rajanya siapa di sana. Ya katakanlah di sana bupatinya siapa, silakan ya. Tetapi tetap bahwa Negorogung itu wajib apabila ada payo-payo yang raman, artinya ada mara bahaya yang datang, dia bisa turun ke sana. Ya, ada Miteka Satata, negara sahabat. Jadi dulu itu Mojopahit itu sudah selengkap itu. Sudah berpikir jauh seperti itu ya? Iya, seperti itu. Negara sahabat. Ya, kita sudah banyak punya teman-teman pada waktu itu. Ini sistem struktur organisasinya. Bagaimana tentang nilai budayanya? Ya karena Mojopahit itu Jawa. Ya tentu saja perlu untuk kita akulturasikan dengan nilai yang lainnya. Ya. Yang masuk itu ya? Yang masuk untuk ke sana. Sehingga kita tidak Jawa sentris. Ya. Dalam pemahaman ini menjadi bagus. Kenapa? Karena tidak Jawa sentris, dalam konteks tata negara pindahlah ke IKN itu. Nah, IKN itu kan dalam rangka jangan sampai Jawa sentris. Inilah yang dimaksudkan bahwa dalam pemahaman saya Mojopahit sebagai blueprintnya. Ya, blueprintnya dengan perbaikan kiri kanan. Seperti itu.
Nah, di dalam Mojopahit sendiri itu kan ada apa kelengkapannya. Ya, ada namanya Batara Sabta Prabu, macam-macam. Ada Adiaksa pengadilan. Karena dulu itu masih berbicara masalah agama, maka ada namanya Adiaksa Kasaiwan untuk Hindu, Adiaksa Kasogatan untuk Buddha. Dan di sana ada Adiaksa pengadilan khusus berbicara masalah kegaiban. Nah ini menarik Mas Abdul. Saya juga belum dapat referensinya ya. Jadi kalau ada jaksa mengadili tentang santet bagaimana ya? Ya. Karena gaib ya. Ya karena gaib, kegaiban di sana gitu. Nah, ini mestinya, makanya Mas Samsu, dalam konteks budaya Jawa itu hanya 3 yang bisa menghancurkan bangsa, satu bangsa 3. Satu tentang jaksa, jekso, hancur kejaksaan, goyah satu negara. Ya. Yang kedua itu keamanan, ya polisi dan sebagainya, goyah. Ya. Yang ketiga apabila kesehatan, dokter, bidan, perawat dan sebagainya sampai ini nggak bener, bahaya. Gitu. Karena apa? Karena ketiga-tiganya itu kan tidak bisa dengan gampangnya dimanipulasi. Kejaksaan gampang nggak manipulasi? Kan paling gampang. Ya. Nah, maka di sini dibutuhkan manusia-manusia yang sudah, ya katakanlah meskipun bukan paripurna yang sempurna gitulah, ya, sempurna dalam konteks kemanusiaan. Jadi jaksa-jaksa yang betul-betul jekso tenan gitu loh ya. Karena apa? Dengan gampangnya dibolak-balik masalah itu. Ya. Mas Samsu kan dengar katanya ada yang korupsi 3.000 triliun nah berapa itu ya, dihukum 6 tahun itu ya. Itu karena jaksanya bukan manusia-manusia sempurna dalam konteks memberikan pengadilan. Hancur ini dengan gampangnya, ya. Di penjara, katanya penjara itu biar jera, ya. Sekarang diganti dengan lembaga pemasyarakatan, biar tahu persis bagaimana masyarakat. Tapi kalau ini tidak dijalankan sesuai dengan konsep Mojopahit tadi, ya sudah. Penjara dipahami sebagai kawah candra di muka untuk semakin kuat dia nanti kalau keluar melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama. Mau nih tukang nyopet, tadi maling. Mau nih maling, tadi rampok. Karena apa? Karena diuji di penjara itu. Nggak jera ternyata. Ya. Dokter juga semacam itu, kesehatan. Ya. Siapa yang tahu harga operasi? Gitu? Kan bebas saja. Oh sekian. Karena memang apa aturannya dalam pemahaman saya yang tidak ngerti ini ya, banyak orang yang mengeluh tentang kesehatan, larang dan sebagainya. Karena kalau saya lihat itu kan tergantung apa petugasnya. Ya, aku njaluk 5 juta apa mana? Kita nggak tahu 5 juta itu untuk apa saja. Maka diharapkan ini betul-betul orang yang profesional, yang ngerti pada masyarakat. Masalahnya banyak. Ya, bisa jadi pada waktu pada waktu menjadi ini prosesnya nggak bener ini. Ya. Sama dengan keamanan. Loh, keamanan, sekiranya keamanan itu tidak profesional, rusak kita. Ya. Katakanlah kalau keamanan itu diwakili oleh teman-teman yang ada di kepolisian. Loh, ini soko guru ini. Guru ini ambruk-ambruk. Maka dalam konteks budaya Jawa, 3 ini apabila satu negara kepingin eksis, maju, harus diperhatikan. Ya, ini ada pada Mojopahit. Gitu. Nah, dari Mojopahit itulah sebenarnya kita berbicara kemerdekaan. Ya, karena Mojopahit kita pahami sebagai blueprint. Jadi kalau ada tidak bisa sebagai contoh, memberikan contoh tentang sistem pemerintahan dan nilai budaya organik yang bagus, keliru.
Karena Brawijaya itu Mojopahit itu yang dikedepankan adalah nilai budaya dan sistem pemerintahan. Ya. Itu harus contoh itu. Jadi bisa jadi kalau sampai Nusantara itu morat-marit, ya itu bisa ditunjuk itu. Bagaimana kau mengajarkan Mojopahit kok bisa semacam ini? Ya, kasarannya seperti itu ya. Nah, disinilah kita akan masuk di ranah pemerintahan masa kini. Seperti apa? Kalau Bathara Sapta Prabu itu, Mas Samsu, isinya itu raja-raja yang masih ada terdahulu. Ya karena memang masih kerabat ya. Ya. Itu. Apakah sekarang di Indonesia ini raja-raja masa lalu, presiden masa lalu itu bisa nyengkuyung presiden sekarang? Pertanyaan ini. Ayo. Ya. Katakan kalau masih Sugeng ya, ada Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, terus siapa lagi? Pak SBY, Pak Jokowi, bisa nggak mendukung Prabowo? Seperti Bathara Sapta Prabu. Ini sudah ciri-ciri apa? Meninggalkan blueprint ini. Nggak memperbaiki tapi tambah memperkeruh ini. Ya, idealnya seperti itu. Sehingga sekarang itu kalau kepingin untuk membandingkan Mojopahit dengan zaman sekarang, itu saja. Karena itu pengendali utama. Bathara Sapta Prabu itu sebagai penasihat utama raja. Mestinya presiden dari waktu ke waktu, presiden, wakil presiden lah. Ya, dari waktu ke waktu dengan pengalamannya itu bisa memberikan informasi kepada presiden yang sekarang. Ya. Nah, tapi kita kan satu bentuk pemerintahan itu kan tidak tiba-tiba stabil, ya. Mesti panjang prosesnya panjang. Cuman kalau dalam budaya Jawa itu, Mas Samsu, panjang itu 7, harusnya 7. 7 itu maknanya puncak tertinggi, sehingga apabila sistem pemerintahan sampai ke-7 itu belum menciptakan Sakadwipa, panjang punjung pasir kir gemah ripah loh jinawi, gagal. Ya, ukurannya 7 itu ya. 7 gitu loh, gagal. Maka sekarang kita melihat ke belakang. Siapa sih presiden Indonesia? Harus dikurangi ini. Ya, karena sudah 7, sudah 8 ini. Sekarang 8. Sekarang kan 8, harusnya kan zamannya yang ke-7 ini. Ya, untuk menciptakan Sakadwipa. Ya. Nah, sekarang dari 7 yang sudah pernah jadi presiden, iki saja nih presiden yang sebenarnya siapa sih? Ya, silakan dipotong yang mana gitu ya. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Panco Suropangga. Ya, kita menarik itu tadi Kirianto, kalau harus 7. Kan sekarang ini Pak Prabowo justru 8 dan bangga akan angka 8 karena kebetulan sekali angka 8 ini merupakan keberuntungan. Kita undurkan. Harus diundurkan. Jangan 8. Hilang 1. Iya, harus ya silakan dihilangkan berapa. Katakanlah mungkin Pak Prabowo itu yang ke-7. Atau Pak Prabowo mungkin yang ke-6. Atau yang ke-5. Tinggal presiden dari dari Bung Karno sampai Jokowi yang sampean tidak anggap sebagai presiden siapa? Katakanlah kita hilangkan 3. 8 dikurangi 3 berapa? 5. Berarti Pak Prabowo masih presiden yang ke-5. Kan begitu? Ya. Ke-6. Yang ke-6. Berarti kurang 1 presiden lagi. Untuk sampai mencapai Sakadwipa. Untuk sampai mencapai
untuk sampai mencapai Indonesia emas 2045. Ya, ayo. Ya, ini. Jadi Pak Prabowo ini ya, dalam tafsir kita, ini kan tafsir saja ya. Jadi presiden itu idealnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat, katakan begini. Kalau kita disuruh untuk mengekat presiden yang sebenarnya ini bukan presiden yang sebenarnya. Hanya Tuhan melantarkan dia untuk duduk melanjutkan pemerintahan. Hanya duduk, ya. Katakanlah Pak Habibie. Pak Habibie itu kan presiden cuman berapa itu? Melanjutkan 1,5 tahun. Iya toh, 1,5 tahun. Nah, ini kita anggap sebagai pelanjut saja. Untuk menggandengkan ke depannya. Depannya Pak siapa ini? Pak Habibie siapa ini? Gus Dur juga tidak 5 tahun. Oke lah, ini sebagai keterusan dari Pak Habibie. Terus setelah Gus Dur diganti Megawati. Bu Megawati juga tidak 5 tahun. Oke lah, ini sebagai penerus saja. Berarti setelah ini Pak SBY. Berarti Pak SBY ini dalam konteks tadi itu kalau kita ragu-ragu 7 tadi, maka Pak SBY itu presiden yang ketiga. Yang ketiga ini. Iya toh? Yang ketiga, karena beliaulah yang bisa sampai 5 tahun. 10 tahun kan, sampai 10 tahun. Oke. Berarti presiden ketiga. Ada lagi presiden keempat. Jokowi, iya toh? Nah, karena dia sudah bisa menyelesaikan sampai 10 tahun, 2 periode. Itu ya. Baru sekarang yang kelima. Akan yang kelima. Kalau itu sampai 5 tahun ke depan. Ya, dalam konteks budaya Jawa, presiden, raja, ksatria itu kan ada Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Nomor 2 Satrio Wibowo Kesampar Kesandung. Nomor 3 Satrio Jinumput Sinelo Atur. Nomor 4 Satrio Lolono Topong Rame. Nomor 5 Satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Nomor 6 Satrio Piningit Hamong Tuwuh. Nomor 7 Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Ya. Itu, ingat masih 5. Berarti kurang 2 presiden lagi untuk sampai pada 2045 Indonesia mencapai Indonesia emas. Masuk akal ini. Sampai 7. Ya. Maka sampai 7 itu 7 nanti itu Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Jadi presiden kita ke depan seperti zaman Sakatwipa, kebijakannya didasarkan pada pemberitaan wahyu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sinisian Wahyu. Sinisian Wahyu. Jadi obah musike presiden nanti itu Sinisian Wahyu. Berdasarkan wahyu ini. Ya. Pemberitaan Tuhan. Ya. Artinya kalau tidak selaras dengan blueprint di Mojopahit itu ya akhirnya seperti sekarang, masih seperti sekarang. Makanya yang sekarang ini dalam konteks budaya silakan ya. Ini kan tafsir kita yang semacam itu. Artinya di sini pada presiden yang kelima ini, ya kalau kelima ya Pak Prabowo itu kelima, maka kita itu masih masuk dalam zaman Satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Jadi Pak Prabowo ini kalau sampai 5 tahun itu hanya mengantar bangsa Indonesia ini sampai ke depan gitu gebang. Pintu gerbang kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa dan negara. Berat ini. Boyong kok. Boyong dari masa lalu yang carut marut. Yang kondisinya masih semacam ini. Ini ya. Jadi ya mari kita lihat kekuatannya Satrio yang kelima ini. Ya. Kuat nggak untuk boyong ini? Pambukaning Gapuro langsung diajak masuk nanti. Berat.
Itu loh. Kenapa berat? Nah, tadi tema kita kan Ponco Suropangga. Bangsa ini, ya, bangsa ini kalau kita lihat dari sistem pemerintahannya, kita itu kan sudah berkali-kali Mas Samsu punya sistem pemerintahan sejak kemerdekaan itu. Punya namanya pemerintahan presidensial ya, pada zamannya Bung Karno, ya, partainya nasionalis pada waktu itu, ya. Akhirnya di oposisi pada waktu itu ya Nasir kalau nggak salah itu ya yang sosialis. Nggak bener ini kalau partai cuma satu, kira-kira begitu ya. Akhirnya muncul partai-partai banyak, parlemen menjadi dominan, ya. Nah, ini bahaya sekarang ini. Sekarang ini kan parlemen maunya dominan, maunya parlementer ini. Ini mengulang berarti ini, ya. Nah, nanti ini muncul namanya dekret presiden, zamannya Bung Karno, zamannya Pak Prabowo. Ya kita lihat aja nanti model dekretnya seperti apa. Kalau kita melihat masa lalu, ya. Karena sekarang dominasi parlemen. Nah, kan sekarang ini kan sedang gencar-gencarnya bahwa KPK, MA dan sebagainya itu dalam ranahnya legislatif, ya, parlementer nanti ini, bisa demokrasi kebablasan ini, ya. Makanya zaman dulu itu kan dekret presiden bubarkan saja konstituante ini. Ya, kita lihat ini kan menarik bangsa kita itu, dan ini bukan sesuatu yang aib, ya. Kalau kita melihat iki lho rek lakone bongsone dhewe untuk sampai pada zaman Sakat Wipa kembali, gitu loh. Makanya harus hati-hati, diikuti terus ini perkembangan. Dulu ada namanya demokrasi terpimpin, ya, sejak saat itu Bung Karno, ya, meskipun hanya berlaku sebentar. Itu juga nggak salah, karena kondisinya semacam itu. Ya, seorang satria, seorang pemimpin, seorang presiden, ya, itu harus segala-galanya. Seperti raja-raja kita dulu. Ya, silakan Anda berpendapat, tapi hasil akhir saya sebagai presiden. Demokrasi terpimpin zaman itu tidak lama. Setelah itu presiden balik lagi ke presidensial, ya, sampai sekarang ditambah lagi zaman reformasi. Oh, nggak bener ini reformasi dalam pemahaman sejarah tadi. Kenapa? Ya ini kan nuansanya nuansa menjadi demokrasi yang liberal ini. Ada KPU, ada Bawaslu yang hidup sampai sekarang. Apa ini? Ya, ini kebablasan. Tapi kebablasan tadi itu karena kita punya sejarah. Mari kita lihat sejarah berikutnya. Seperti apa Presiden Prabowo Subianto bisa menghandle dengan cara-cara yang berbeda. Suasananya sama. Bagaimana? Gus Dur pun pada waktu itu juga sama dengan Bung Karno. Dengan kata-kata DPR RI itu seperti anak TK. Pernah itu. Ini menarik sekali, gitu loh. Mana yang perlu untuk dibenahi? Ingat, blueprintnya sudah kita diberikan. Zaman era Mojopahit itu implementasi di lapangan. Mari kalau memang ada dibenahi kiri kanan, dibenahi yang baik. Jangan seperti Jangan seperti menangnya sendiri. Ya. Kalau sekarang ini kan ramai juga beberapa menteri membuat satu kebijakan di mana presiden juga ternyata belum tahu atas kebijakan itu. Ini cocok dengan Ponco Suropangga ini. Nah, begini, kalau kita bicara Ponco Suropangga itu begini. Sebenarnya kalau kita mendengar Ponco Suropangga itu nyondro itu melihat kondisi manusia. Kalau kita perluas kondisi negara, kalau kita perluas kondisi dunia, gitu, kita kira begitu ya. Kita katakanlah negara. Itu kan seperti orang minum, ya. Candraning wong minum, wong ngombe. Ya. Kalau orang Jawa itu kan orang minum itu kan ada namanya minum kalau itu gelas. Minum satu gelas
Itu namanya Eko Patmosari. Ya, sudah enak lah, bercahaya. Kalau orang dulu itu, kalau dalam konsep itu ngombe ora apa-apa, gitu. Ndadek ini semangat, kan begitu? Ya. Minum 2 gelas Dwi Martani, semakin sehat. Karena seluruh badan ini merasakan nikmatnya minum. Sadar, semangat. Nah, kalau sudah ketiga, itu namanya Tri Kawulo Busono. Ini orang sudah mulai cara berpikirnya itu bergembira. Ya, bergembira bisa jadi kenemenan. Ibarat dapat lungsuran. Lungsuran itu apa ya? Lungsuran itu apa? Dapat pemberian pakaian bekasnya rojo. Kawulo entuk busono teko rojo. Seneng nggak kira-kira? Ya. Itu sudah mulai bergembira ini. Ada yang keempat? Apa? Ada yang keempat? Ada. Ya. Kita tunda dulu di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Ponco Suko Pangga. Ya, keempat Kirianto. Iya. Yang keempat itu Catur Wanoro Rukem. Catur itu 4, Wanoro itu ketek, kera. Rukem itu buah rukem. Gitu. Jadi orang yang minum 4 gelas, gitu, itu diibaratkan ketek, kera, rebutan rukem. Nah, sekarang itu kira-kira rebutan harta benda yang macam-macam, konon korupsi merajalela, narkotika merajalela, dan sebagainya. Itu sekarang, kalau itu benar, sekarang itu mereka itu bagaikan kera yang berebut buah rukem itu. Ketek itu yang keempat. Petang gelas itu ya. Jadi sikile nyekel duit itu, tangannya nyekel duit, cangkemnya nyekel duit, kata gitu ya. Bingung ini. Ya, nanti ada lagi ini dilepas ngambil anak, semacam itu. Dalam konteks budaya Jawa, kondisi, ya, kondisi pemerintahan, kondisi Indonesia, ya. Nah, kalau sudah 4 gelas itu, gelas yang kelima itulah Ponco Suropangga, berani, sudah berani, korupsi berani, narkotika berani, musuh pemerintah berani, apa saja berani. Karena sudah minum gelas yang kelima. Ponco itu. Ponco sudah. Nah, ini sekarang ini. Nah, ini kan menarik ya, dalam pemahaman ngombe tadi. Bisa dilihat sekarang. Indonesia seperti apa. Nah, ini makanya tergantung kekuatan pemerintah. Ya, bisa jadi tadi kalau ada menteri mengambil kebijakan tanpa semangat presiden, itu mulai mabuk itu. Mulai mabuk itu ya. Bisa begitu dalam konteks ini tadi. Itu loh. Jadi jangan sampai minum tadi itu ada dalam terjemahan pemerintah yang bersih. Ini tadi kan masyarakat pada umumnya, ya, yang sudah sampai pada Ponco Suropangga. Ya, nah ini kalau dibiarkan, ini menarik ya. Makanya sekarang KPK itu kalau kita dengarkan ya, OTT ya, operasi tangkap tangan dan sebagainya itu karena nanti ya kalau sudah kelima, minum yang keenam, ini orang-orang yang korupsi dan sebagainya tadi itu akan lepas dari kaprayitnan, apa itu ya? Lepas dari nggak hati-hati. Yang nggak hati-hati itu karena kepengen menunjukkan aku kalau soge, kira-kira gitu. Ya. Itu yang keenam itu Satgunoweko ya. Jadi orang-orang itu meskipun menunjukkan kekayaannya dan dia tahu bahwa ini sebenarnya nggak bener, wani. Lek kowe ape nyeneni aku sing salah kowe. Begitu. Ya, wani dan Satgunoweko tadi, orang-orang yang mencela diri saya, yang salah kamu, yang salah, yang mencela tadi, malah mencela. Iya, oh KPK gue salah gue, itu kejaksaan salah gue kan gitu jadinya. Ya,
ada masa-masa orang mau jatuh itu ya kondisinya seperti itu. Ya. Kalau Sat Guroweko itu berikutnya itu berbicara tentang hasto sabto sacoro-coro. Ya. Jadi wong ngomongnya wis ngawur. Wis pokoknya ngawur gak sadar ya wong mabuk itu. Ya. Ngampleng ngalor ngidul itu. Akan terjadi nanti. Ya. Barulah berikutnya nanti ada istilah Nawagra lupa. Orang-orang itu akan ngelumpur tanpa daya. Ngelokro sudah. Karena wis ngombene wis 9 gelas. Itu wis gak kuat apa-apa wisane to. Sing maune wani, ya wis jatuh dia. Artinya ada satu masa bangsa ini, ya. Kondisi 1 sampai ke 9 itu. Ya. Dan kita tidak usah khawatir, gitu. Ya. Kita hanya berharap bahwa pemerintah kita itu memang pemerintah yang kuat menghadapi suasana masyarakat seperti minum tadi. Ya kalau ada ketidakkhawatiran berarti bagaimana kira-kira cara berbenah diri itu untuk bangsa ini bagaimana kira-kira? Ya tadi itu bahwa pemerintah itu harus lahir batin. Kembali ke lahir batin. Lahir batin. Lahirnya itu strukturnya sing apik. Batine sistem pemerintahan yang bagus. Nilai yang dibangun yang bagus. Ojo pemimpin garai melok-melok korupsi. Ojo pemimpin penggawaannya mabuk-mabuk. Konsep Molimo itu loh. Pemimpin tuh hindari tentang maling, madon, madat, minum, apa lagi? Ini. Madon ini, madat, minum, madat, maling, mabuk, madon. Jangan hindari itu. Gitu loh. Inilah artinya begini. Kalau menghindari itu bukan berarti apa, ya adalah pamane yang jadi masalah memang ya. Banyak pejabat kita kan punya istri lebih dari 1, gitu. Yang 1 di sana, disembunyikan, gitu. Itu kalau bisa ya janganlah. Kalau terpaksa harus terbuka dengan istri yang lama. Mungkin begitu loh ya. Ya, hal-hal semacam itu. Jadi Molimo harus dihindari. Ini syarat pemerintah ya, untuk mampu sampai pada presiden ke-7. Sampai presiden yang kondisinya sinisian wahyu. Ini caranya. Karena kalau saya lihat sekarang ini kan Indonesia ini agak carut marut ini. Jadi Pak Prabowo ini kedapatan warisan. Yang warisan itu cenderung carut marut. Dan itu harus diboyong. Gimana? Harus diboyong. Harus diboyong, harus berubah. Ya, katakanlah strukturnya. Struktur yang baik. Ya, jangan sampai ada struktur yang tidak ada gunanya. Ya sudah dihapus. Diganti strukturnya. Kalau struktur sudah baik, ya tinggal nilainya. Manusia-manusianya. Lek kowe tak dekek dadi Menteri Keuangan, ya, ini kan gini duit iki, ya nilainya sing apik lah, ya, ini jangan ikut-ikut 1 sampai 9, jangan ponco Suropangga ya, Panggawani ya, nggak boleh ya. Ini kan terjadi masa lalu kalau kita perhatikan, dan tadi itu solusi yang harus dibangun. Minum dari Eko sampai Nowo tadi itu harus diselesaikan, jangan masuk ranah Molimo itu. Jadi pemerintah sekarang itu kalau saya perhatikan beliau sedang sibuk membangun birokrasinya, ya. Istilahnya itu birokrasinya, strukturnya, sekaligus sekarang sibuk membangun birokratnya, orang-orangnya. Nah, ini menjadi penting. Inilah nanti betul-betul negara yang akan menjemput Indonesia Emas 2045 pada saat presiden yang ke-7. Sesuai dengan hitungan tadi. Iya, hitungan tadi. Jadi Pak Prabowo dalam pemahaman ini tadi masih presiden yang ke-5.
Ya, kalau yang 3 tadi dianggap sebagai perantara saja untuk menuju presiden yang berikutnya. Ini menarik dalam pandangan budaya Jawa. Ya, yang 6 nanti siapa, kan begitu. Ini adanya cuma di Dhamma TV Titik Pencerahan rupanya. Gimana? Adanya cuma di Dhamma TV Titik Pencerahan. Pemikiran jenengan ini. Ya, kalau kita itu kan bebas saja, ya. Karena ini ada dan kita mentafsirkan, ya. Dan tafsir dalam konteks budaya Jawa ya seperti itu. Gitu loh. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau ada yang punya pemikiran yang lain, nggih monggo. Ya, mari kita berbicara. Oh, kalau gitu begini. Oke, ya. Ini adalah satu cara bagaimana lambang-lambang yang diberikan oleh bangsa Nusantara itu kita tafsirkan, kita terjemahkan. Oh, satrio, itu presiden. Jadi presiden itu satria, bukan brahmana. Konsep brahmana itu penasihat presiden. Penasihat raja itu namanya Bathara Saptaprabu, yang isinya raja-raja terdahulu atau orang-orang terhormat keluarga raja. Nah, sekarang presiden nggak akur. Ya tondo Saptaprabu raono iki kan begitu itu. Atau yang tidak mau akur, ayo sekarang mulai akur. Gitu loh. Karena kalian punya pengalaman dan pengalaman itu sebagai backupnya satrio yang sekarang untuk ngijwantah bau dendo Nusantara. Mau tambah peloyang Melayu, nah, kan begitu konsepnya. Ya. Menarik sekali pemirsa. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa melanjutkan perbincangan ini, Irianto. Dan pemirsa, karena waktu juga tidak mengizinkan untuk kita berbincang-bincang lebih jauh, mudah-mudahan minggu depan kita bertemu lagi dengan satu tema yang menarik lagi. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.